Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 874. Jika Anda tidak ingin menggoda perempuan, Anda akan menjadi yang pertama memperbarui. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, Ziun, kamu harus percaya padaku, di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Pria itu dengan cepat meraih tangan San Ziun dan berkata, "Biarkan aku pergi." San Ziun terus berjuang, tetapi pihak lain memegang tangannya dengan erat. "Biarkan kamu lepaskan, lepaskan, mengapa kamu begitu murah?" Suara sedingin es terdengar, dan sosok Daniel muncul di sini, meraih pergelangan tangan pria itu, kekuatan yang kuat mengalir keluar, dan pihak lain menjerit, dan dengan cepat melepaskan tangan San Zicloud. Daniel melepaskan tangan lawan, dan yang terakhir tanpa sadar mundur beberapa langkah. "Siapa kamu?" Song Kang adalah pria yang menatap Daniel dengan marah. "Aku pacarnya, katamu siapa aku ini?" Daniel mendengus dingin. "Kenapa kamu pacarnya?" "Tidak mungkin." Ekspresi Song Kang tiba-tiba berubah dan mata San Ziun berkedip. "Apakah ada yang tidak mungkin, sayangku, apakah menurutmu kita adalah pacar?" Daniel merangkul San Ziun, menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan mengisyaratkan matanya. "Benar, dia memang pacarku, Song Kang, jangan datang padaku lagi, tidak mungkin bagi kita." San Ziun meludah dengan dingin. "Aku tidak percaya. Aku memperhatikan segala sesuatu tentangmu. Tidak ada orang seperti itu di sekitarmu. Kamu pasti menemukannya untuk membohongiku." Song Kang berteriak dengan suara yang dalam. "Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku berbohong padamu." Daniel mengatakan sesuatu, merangkul San Ziun, dan mencium San Ziun langsung di bibirnya, yang terakhir langsung menatap dengan mata besar, dan tubuhnya tegang, tapi dia tidak melawan. "Kamu." Melihat adegan ini, wajah Song Kang sejelek habis makan kotoran, dan matanya membelalak. Setelah ciuman 10 detik berakhir, pipi San Ziun memerah, dan wajahnya yang sebening kristal setelah mengambil Yongyan dan sekarang menjadi seperti apel merah. "Sekarang kamu harus percaya, kamu bisa keluar." Daniel menatap Song Kang dan mendengus dingin. "Kamu." Song Kang menatap Daniel dengan mata penuh amarah, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan merasakan dorongan untuk memukul seseorang. "Kamu tidak ingin pergi, apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan?" Cahaya dingin melintas di mata Daniel, nadanya sedingin es, dan aura menakutkan menyelimuti pihak lain. Wajah Song Kang tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan ada ekspresi ketakutan di matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sekitar dan lari. Anda bisa membiarkan saya pergi, Tuan Bastian." Saat suara San Ziun terdengar, Daniel segera melepaskannya. "Maaf, aku di sini untuk membantumu." Daniel tersenyum nakal. "Lalu kamu menciumku untuk membantu?" San Ziun menatap Daniel. "Itu sangat membantu. Selain itu, ini bukan pertama kalinya kita berciuman. Aku yakin kamu tidak keberatan." Daniel menyentuh hidungnya dan tersenyum. "Jangan bicara omong kosong, itu hanya kesalahpahaman malam itu, tidak ada yang terjadi pada kita." Wajah San Ziun sedikit berubah, dan dia dengan cepat menatap Daniel dan berteriak. Ya, tidak terjadi apa-apa." Daniel mengangguk, lalu berkata, "Apakah itu mantan pacarmu barusan? Apakah kamu pergi ke bar untuk minum karena dia?" "Jangan bicara tentang dia, apakah kamu punya waktu, pergi minum denganku?" kata San Ziun dengan ekspresi rumit dan melankolis. "Tidak masalah, saya seorang peminum profesional," kata Daniel sambil tersenyum. "Mengapa kamu mendengar ini dengan canggung? Apakah kamu bebek dan masih minum bersamamu?" San Ziun melirik Daniel. "Apakah Anda membutuhkan bebek?" Bermain, dan bernyanyi, saya tahu semua jenis keterampilan, dan saya jamin layanan ini akan memuaskan Anda." Daniel menatap San Ziun dengan senyum jahat, wajah San Ziun yang baru saja mereda berubah menjadi merah lagi, dan dia memberi Daniel tatapan putih, dengan aura seorang wanita muda. Duduk di mobil San Ziun, mereka menemukan bar yang bagus, keduanya masuk, menemukan stan, duduk, dan memesan banyak anggur.
Datang dan minumlah. Sun Xiun langsung menuang segelas vodka untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dalam sekali teguk. Peminum yang baik, kata Daniel sambil tersenyum, juga menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya. Keduanya minum sebotol vodka dalam sekejap mata, dan wajah Sun Xiun sudah memerah. Apakah kamu menghilangkan kesedihanmu karena mantan pacarmu? Daniel berbicara dengan ringan sambil memegang gelas anggur. Saya berumur 32 tahun, dan saya hanya mencintainya sekali selama setahun. Selama 3 tahun ini, dia sangat memperhatikan saya. Saya pikir saya telah menemukan cinta sejati, tetapi suatu hari saya pergi ketemukan dia. Tapi saya mengetahui bahwa dia benar-benar tidur dengan wanita lain, dan dia juga mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada saya karena saya milik keluarga San, dan saudara laki-laki saya adalah kepala keluarga San. Dia ingin menggunakan keluarga San untuk menjadi tuan. Makanya dia mendekatiku, menyenangkanku, dan jatuh cinta padaku. Yang dia hargai sama sekali bukan aku, tapi identitasku. Kamu bilang itu konyol. Sun Xiun tersenyum sedih, dan meneguk gelas anggurnya, hampir tersedak. Jangan minum terlalu keras, kamu akan mudah mabuk. Daniel berkata dengan cepat. Mabuk saja saat mabuk, agar aku benar-benar bisa melupakan masalah ini. Sun Xiun berkata dengan sedih, lalu mengering lagi. Sebenarnya, mudah untuk melupakan masalah ini. Daniel berkata dengan ringan. Apa yang bisa kamu lakukan? Sun Xiun memandang Daniel. Itu baru hubungan, kata Daniel dengan jahat. Apakah kamu berbicara tentang kamu? Sun Xiun menatap Daniel dengan mata berbinar, wajahnya memerah. Apa menurutmu aku harus lebih tampan dari pria itu? Daniel memasang PSS yang menurutnya tampan. Hehe, kamu benar-benar suka bermain. Sekarang kamu memiliki tunangan, kamu tidak hanya pergi ke pernikahan Yan untuk merebutnya, tapi sekarang kamu datang untuk menggodaku, seorang wanita 10 tahun lebih tua darimu. Sun Xiun tersenyum ringan. Usia bukan masalah. Kamu lebih cantik dari gadis 17 tahun itu setelah kamu meminum pil Yongyan ini. Selain itu, wanita muda lebih menarik. Aku seorang gadis yang tidak mau menjemput perempuan. Aku seorang orang yang memberontak. Daniel bercanda. Hah. Sun Xiun tersipu, tersenyum centil, dan kemudian meneguk anggur lagi. Setengah jam kemudian, Sun Xiun benar-benar mabuk, menatap Daniel dan berkata dengan mabuk, bawa aku pulang. Di mana rumahmu? Daniel bertanya dengan cepat. Taman Champs nomor 52. Sun Xiun pingsan segera setelah berbicara. Mereka masih tinggal bersama. Ketika Daniel mendengar bahwa wanita ini tinggal di Taman Champs, ekspresi terkejut muncul di matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini juga tinggal di Taman Champs, dan mereka bertetangga. Setelah membantu Sun Xiun, Daniel membayar tagihan dan meninggalkan bar, membantunya masuk ke dalam mobil Audi, dan dia mengemudikan mobil Sun Xiun menuju Champs-Élysées. Yanjing, markas besar Tianmen. Di markas besar Tianmen, satu-satunya pasukan bawah tanah di Yanjing, seorang pria mengenakan gaun hitam dengan wajah suram, mata tajam, memancarkan aura dingin, dan sepasang sarung tangan hitam duduk di atas meja di kursi yang dilapisi kulit macan tutul, beberapa sosok berdiri di depannya. Lebih dari 30 orang diamputasi anggota tubuhnya, dan satu naga terbunuh. Ini benar-benar provokasi bagi Tianmen, dan itu memalukan bagi Tianmen. Temukan pembunuhnya untukku dalam waktu sesingkat mungkin, jika tidak, kalian semua akan baik-baik saja. Buah untuk dimakan. Pria itu berteriak dengan suara dingin, matanya penuh kedinginan, dan dia adalah penguasa Tianmen, Go Shao. Bab 875 Putri Tianyin. Ya, Tuan Pintu. Orang-orang ini membungkuk dan berteriak satu demi satu, lalu mundur satu persatu. Di beberapa titik, sosok berjubah hitam muncul di sini, dan segera Go Shao setengah berlutut di tanah, berseru dengan hormat, berpartisipasi dalam utusan. Saya tidak tahu ada apa dengan kehadiran utusan itu. Suzerain menugaskan misi untuk menemukan 9 putri Yin yang lahir di Yin dan Moon Yin dan masih perawan.
Sosok berjubah hitam itu berbicara. Aku tidak tahu mengapa Raja membutuhkan 9 dari mereka. Pandangan penasaran melintas di mata Gosyauk. Bukan ini yang harus kamu ketahui. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan 9 putri surgawiyin yang memenuhi persyaratan sesegera mungkin, dan kemudian menjatuhkannya. Setelah selesai, Tuan Tanah secara alami akan menghadiahimu. Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin, dan Gosyauk itu berlutut di tanah dengan ketakutan. Dimengerti, Gosyauk harus menyelesaikannya secepat mungkin, dan pasti akan memenuhi harapan sang suzerain. Gosyauk menunduk dan berkata. Kemudian sosok berjubah hitam itu pergi, dan Gosyauk berdiri dari tanah, matanya berbinar. Di Taman Champs-Élysées, Daniel mengendarai mobilnya ke dalamnya, dan mengikuti nomor rumah keluar Villa Sanziun. Villa ini tidak jauh dari villa tempat tinggal Daniel dan yang lainnya, sangat dekat. Membuka pintu mobil, Daniel membantu Sanziun keluar, mengeluarkan kunci darinya, membuka pintu villa dan masuk. Dekorasi rumahnya cerah, sederhana dan elegan, dan tidak bernoda, tetapi tampaknya jarang ditinggali. Memindai melalui mata perspektif, dia menemukan kamar Sanziun dan membantunya masuk ke kamar. Puff! Sanziun jatuh langsung ke tempat tidur, menutupi wajahnya dengan sutra biru, dengan pesona yang unik, dan pihak lain mengenakan rok panjang hari ini, memperlihatkan pahanya yang seputih salju di depan matanya. Pikiran seperti apa rasanya menjadi pria normal ketika seorang wanita muda yang menawan berbaring di depan Anda dalam keadaan mabuk? Daniel tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi suatu dorongan muncul di dalam hatinya. Berjalan ke arah Sanziun, merapikan rambutnya, menatap wajah muda dan cantik setelah meminum Yongyan Pil, Daniel berkata tanpa sadar. Berani mabuk di depan pria besar dan memintaku mengantarmu pulang. Apakah kamu menyiratkan bahwa aku harus menguji tekadku, atau kamu di sini lagi hari ini? Setelah Daniel selesai berbicara, matanya yang tembus pandang menyapu di bawahnya, dan dia segera memiliki keinginan untuk menyemburkan darah, tetapi dia tidak mendatangi Bibi. Jelas, jika Daniel bertindak sekarang, dia dapat dengan mudah menjatuhkan wanita muda yang luar biasa ini. Hei, saudaraku, mari kita menjadi orang suci lagi. Daniel menghela nafas, menutupi Sanziun dengan selimut dan berjalan keluar. Setelah Daniel meninggalkan ruangan, mata Sanziun perlahan terbuka, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, Daniel baru saja keluar dari pintu villa, sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum jahat, dan dia langsung menuju villa di tengah gunung. Kamu kembali. Saat Daniel masuk ke villa, dia melihat Rizka sedang duduk di sofa. Bastian siu-siu melompat ke pelukan Daniel sambil menderu. Bagaimana kamu membuat pil Yongyan itu? Rizka memandang Daniel dan berkata tanpa sadar. Itu sejenis obat mujarab yang saya haluskan dengan bahan mentah. Itu bisa menghilangkan kotoran dari tubuh manusia dan membuat orang lebih muda. Daniel berkata dengan ringan. Kamu benar-benar tidak punya yang kedua? Rizka menatap mata Daniel. Cahaya berkedip dan bibir terbuka. Sayang, apakah kamu ingin menjadi lebih muda juga? Kamu sudah sangat muda sekarang, dan kamu akan menjadi seorang anak ketika kamu masih muda. Daniel memeluk Rizka dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya ingin membuat kulitku terlihat lebih baik. Wajah Rizka sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Jangan khawatir, dengan suamimu di sini, kamu akan selalu muda dan cantik. Kamu adalah wanita tercantik di hatiku. Kata Daniel sambil tersenyum, dan mencium Rizka langsung di bibir. Apakah kamu begitu terang-terangan menunjukkan kasih sayangmu? Ada orang lain di sini. Jisan yang keluar dan melirik mereka berdua. Melihat Jisan yang muncul, Rizka tersipu, dengan cepat mendorong Daniel pergi, dan naik ke atas untuk menutupi dirinya. Sanyang, kenapa kamu mengganggu perbuatan baik orang lain seperti ini? Daniel memandang Jisanyang dengan ekspresi sedih. Jisanyang berjalan di depan Daniel, dan berkata dengan lembut, lalu bagaimana kalau aku menebusnya untukmu? Oke, kompensasi apa? Daniel menatap Jisanyang dengan mata bersemangat. Kompensasi apa yang Anda inginkan? Jisanyang perlahan bergerak mendekati Daniel, aroma anggrek dan kasturi masuk ke lubang hidungnya,
tangan putih dan ramping perlahan meluncur di dadanya, sentuhannya luar biasa indah. Daniel hanya merasa hormon adrenalinnya akan meledak. Saat tangan Jisan yang terus meluncur, Daniel sudah merasa seolah-olah berada di udara, dan adik laki-lakinya sudah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Au! Tiba-tiba Jisan yang menjentikan ke suatu tempat, dan Daniel melolong, wajahnya penuh kesakitan. Kemauan si kecil tidak kuat, tapi dia cukup kuat, cekikikan. Jisan yang tersenyum menawan, flamboyan, provokatif, bangkit dan pergi dari sini sambil menggeliat-geliat tubuhnya yang seperti setan. Tunggu, nak, jika kamu berani menggodaku, aku akan menjatuhkanmu, lalu aku akan memperkosamu 800 kali setiap hari, sehingga kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Daniel berkata dengan kejam, bangkit dan kembali ke kamar. Kembali ke kamar, Daniel mulai berlatih, sekarang alamnya telah dinaikkan ke tahap tengah alam kondensasi Ki, dan kekuatannya bahkan telah menembus ke alam suci, dan dia juga menampilkan yang pertama dari 3 langit. Gerakan menghancurkan. Langkah selanjutnya adalah berlatih 9 tebasan Asura, lalu mata Asura, dan meningkatkan kekuatan ke tahap akhir pemadatan Ki. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir alam kondensasi Ki, jika dia bisa menerobos, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Sangat disayangkan bahwa menurut Longgan, 3 tetes sari darah binatang Shura ini tidak dapat diminum terus-menerus, jika tidak efeknya akan sangat berkurang. Itu juga akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, jika tidak, dia akan mengambil setetes darah esensi binatang Shura dan langsung menerobos ke tahap akhir alam kondensasi Ki atau bahkan alam suci. Meninggalkan pikiran yang mengganggu, Daniel jatuh ke dalam kultivasi dan mulai memahami 9 tebasan Shura. Kekuatan 9 tebasan Asura tidak kalah dengan 3 bentuk pemecah surga, dan bila digunakan bersamaan dengan saber Minghong, itu cukup untuk mengancam orang kuat yang telah memasuki alam suci, dia perlu memahami itu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, di istana keluarga kerajaan Jepang, wajah Fujikawa cemberut, matanya dipenuhi amarah yang dalam, dan seorang pria paruh baya berlutut di depannya, tubuhnya gemetar. Buang, mereka semua sampah, 2 pembunuhan, begitu banyak tuan, mereka bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita, kamu hanya sia-sia, Jia Hezong mengecewakanku. Yang mulia, saya minta maaf, harap tenang. Pria parubaya itu berbicara. Bab 876 Masalah Paviliun Tianyao Perubahan Ketiga. Tenang, wanita itu akan kembali ke Cina dalam beberapa hari. Bagaimana Anda bisa menyuruh saya untuk tenang? Ketika dia kembali ke Cina, dia akan benar-benar kehilangan kesempatannya. Terlebih lagi, dia harus tahu bahwa masalah ini terkait dengan saya. Ketika dia kembali, dengan kemampuannya, kita akan ada masalah. Fujikawa mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Sepertinya kita hanya bisa menemukannya. Fujikawa berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Yang mulia, Anda berkata begitu. Pria paruh baya itu menatap Fujikawa dengan keraguan di matanya. Raja Yin Yang. Waktu berlalu, bulan terbenam dan matahari terbit, dan hari baru akan segera tiba. Daniel tersadar dari latihan tersebut, setelah berlatih semalaman, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 9 tebasan Shura, tetapi masih belum jelas apakah dia dapat melakukannya. Bang-bang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, Daniel bangkit dan berjalan mendekat, membuka pintu, dan Rizka berdiri di luar pintu. Ada wanita cantik yang mencarimu, kata Rizka. Temukan aku. Daniel langsung keluar, dan melihat sosok cantik duduk di sofa, itu adalah Bai Cixin. Nona Bai, kenapa kamu di sini? Daniel berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. Inilah yang diminta oleh pemimpin untuk saya bawakan kepada Anda. Bai Cixin mengeluarkan token berbentuk naga ungu dan kartu ban dan menyerahkannya kepada Daniel. Token ini adalah simbol identitas anggota Dragon Soul Zilongwei. Pada saat yang sama, ia juga menyimpan informasi pribadi Anda, yang dapat ditanyakan kapan saja, dan kartu ban ini adalah gaji anggota Zilongwei. Kartu tersebut, yang gajinya akan dibayarkan setiap bulan. Bai Cixin berbicara. Masih ada gaji, sebulan berapa?
Daniel bertanya langsung. Menurut pembagian level, Anda berada di tahap tengah alam kondensasi Qi, dan Anda 3 juta sebulan. Bai Sisin berkata dengan suara dingin. Begitu banyak uang. Sepertinya bergabung dengan Dragon Soul juga merupakan pilihan yang bagus. 3 juta sebulan. Daniel tersenyum jahat. Bastian Yun telah memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi yang diperoleh tuannya dari jiwa naga, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, kamu harus berhati-hati. Melihat Daniel, Bai Sisin mau tidak mau mengingatkan. Terima kasih atas perhatianmu, aku tidak memperhatikannya. Pandangan jijik melintas di mata Daniel, dia belum pernah menempatkan pria itu di matanya sebelumnya, tapi sekarang kekuatannya telah meningkat, dia tidak akan menempatkannya di matanya lagi. Kecuali jika kekuatan orang ini telah melonjak ke tahap akhir alam suci, tetapi pihak lain hanya berada di tahap pertengahan alam kondensasi Qi sebelumnya, sama sekali tidak mungkin untuk melintasi alam besar, dan itu masih merupakan alam seperti Saint-Realm, jadi dia tentu saja tidak khawatir. Yang harus dia lakukan hanyalah menginjak-injak Bastian Yun dan tuannya di bawah kakinya suatu hari nanti. Aku pergi dulu. Bai Sisin mengatakan sesuatu, berbalik dan meninggalkan villa. Ini gadis kecil yang kamu hubungkan dari sana lagi. Apakah dia tampan? Kalian punya cara yang bagus dalam memilih wanita. Jisan yang berjalan mendekat, tersenyum genit. Dia adalah rekan saya, tidak terhubung. Daniel cemberut. Apakah ada bedanya? Selama itu wanita cantik, bukankah pada akhirnya mereka semua akan berhubungan denganmu? Jisan yang tersenyum genit. Bukankah aku sudah berkencan denganmu? Daniel melirik Jisan Yang. Jika Anda ingin menghubungkan saya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Bulu mata ramping Jisan Yang berkibar seperti sayap kupu-kupu, dan dia langsung terpikat. Indeks daya tariknya tidak kalah dengan Bai Yulian, keduanya adalah keberadaan wanita cantik top. Aku tidak tahu kapan wanita itu akan datang. Daniel sedikit merindukan Bai Yulian saat ini, dan tentu saja merindukan posturnya yang genit dan menawan serta tubuhnya yang dewasa dan montok seperti buah persik. Ini jelas merupakan godaan yang fatal bagi pemuda seperti Daniel. Di sebuah tempat di Anjing yang bukan termasuk kawasan ramai, terdapat sebuah bangunan pavilion antik yang penuh dengan suasana kuno. Ada juga sebuah plakat yang tergantung di gerbangnya, Pavilion Tianyao. Ini adalah markas Pavilion Tianyao, yang buka di seluruh Cina dan menyimpan bahan obat paling banyak di Cina. Sosok Daniel muncul di sini, dan dia datang ke sini hari ini untuk mengobati pembuluh darah jahat Yun Yan putraku. Yun Yan ini berada di pembuluh darah roh jahat, dan dilahirkan untuk mengumpulkan roh jahat, yang akan meletus kapan saja. Itu meletus sekali di Tianhai sebelumnya, tetapi ditekan oleh Daniel. Kemudian, dia memberitahu Yun Yan bahwa dia akan mengobatinya. Dan metode pengobatan Daniel diselesaikan melalui pil, itu sebabnya dia datang ke sini hari ini. Begitu dia datang ke Pavilion Tianyao, Daniel melihat sekelompok orang mengantri untuk menjual obat-obatan, dan bisnisnya tampak sangat bagus. Daniel masuk, dan seorang anggota staf Pavilion Tianyao datang, memandang Daniel dan berkata, "Tuan, jika Anda ingin membeli obat, silakan antri." "Aku mencari istrimu," kata Daniel. "Mencari wanita kita." Anggota staf melirik Daniel dan berkata, "Nona, kami tidak bertemu orang dengan santai, jadi apa yang dapat Anda lakukan dengan nona saya? Pergi dan beritahu istrimu bahwa namaku Daniel, dan dia akan tahu." Daniel berkata dengan ringan. "Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Wanita dari Pavilion Tianyao kami adalah orang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau. Kamu adalah pelamar dari wanita kami. Melihat bagaimana kamu berpakaian, sungguh memalukan. Orang-orang, cepat pergi dan jangan datang untuk mengganggu nona muda kami." Seorang pria kurus dengan mata segitiga datang, memandang Daniel dengan angkuh dan berkata, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. "Siapa kamu?" Daniel melirik pria itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Aku akan memberitahumu siapa aku. Aku adalah pelayan Pavilion Tianyao hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan mencoba mendekati nona kami. Kamu belum memiliki kualifikasi."
Pria itu mendengus dingin. Apakah orang yang bertanggung jawab begitu sombong? Saya bilang saya adalah teman nona Anda. Wajah Daniel sedikit menggelap. Jika seseorang sepertimu bisa menjadi teman wanitaku, aku akan langsung menabrak tembok dan seseorang akan mengusirnya. Pria itu berteriak. Segera, kedua pria itu berjalan menuju Daniel, siap mengusirnya. Keluar! Daniel berteriak dingin, dan aura menakutkan menyebar ke udara, membuat mereka berdua terbang di tempat. Kamu berani melakukan sesuatu di pavilion Tianyao? Kamu sangat berani, datang ke sini. Wajah pria itu berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Segera beberapa pria berjubah putih datang, semuanya memiliki kekuatan tersembunyi, mereka adalah penjaga pavilion Tianyao. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Daniel berkata dengan dingin. Berikan padaku, turunkan anak ini. Pramugari berkata langsung, dan segera sekelompok penjaga bergegas menuju Daniel. Ledakan. Daniel sekali lagi melepaskan momentum yang kuat, menjatuhkan sekelompok orang ke tanah. Bab 877 mengobati Yunyan R. Apa yang terjadi? Saat ini, Yun Siswan muncul di sini dengan pakaian putih. Tuan, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini mengaku sebagai teman Nona dan ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Nona. Saya mengusirnya, dan dia bahkan menembak dan melukai orang-orang kami. Anda tidak boleh membiarkannya pergi, Tuan, atas dia. Pria itu menatap Yun Siswan dan berkata dengan cepat sambil menunjuk ke arah Daniel. Kamu adalah teman Yan Er. Yun Siswan melirik Daniel. Itu benar, namaku Daniel, katakan saja pada Yan Er bahwa dia akan tahu. Daniel berkata dengan ringan. Daniel, kamu adalah orang buangan dari keluarga Bastian, orang yang membunuh Hu Fei. Yun Siswan menatap Daniel dengan tatapan heran di matanya. Ini aku. Daniel mengangguk. Kamu tahu Yan Er? Apa hubunganmu dengan Yan Er? Yun Siswan menatap Daniel. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, apakah kamu pacar Yan Er? Daniel mencibir. Tuan, saya kira orang ini sama sekali bukan teman Nona. Bagaimana mungkin Nona tahu teman seperti itu? Dia pasti sengaja ingin dekat dengan Nona. Pria itu menatap Yun Siswan dan melanjutkan dengan tatapan tak percaya. Kakak Bastian, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, sosok Yun Yan Er masuk dari luar. Matanya menyentuh sosok Daniel, dengan senyum bahagia di wajahnya, dia berjalan mendekat. Tentu saja aku datang untuk mencarimu, tapi kamu kebetulan datang, jadi beberapa orang akan mengira aku pembohong. Daniel menatap Yun Yan Er dan berkata dengan tenang. Ada apa dengan pembohong? Ekspresi keraguan muncul di mata Yun Yan Er. Saat ini, pria yang tadinya sangat sombong melihat bahwa Yun Yan Er benar-benar mengenal Daniel, dan mereka masih sangat dekat, ekspresinya berubah drastis, matanya penuh keterkejutan. Ada juga ekspresi ketakutan yang kuat, dan dia dengan cepat menatap Yun Siswan dengan ekspresi agak memohon. Yan Er, bukan apa-apa, itu semua salah paham. Kata Yun Siswan sambil tersenyum. Salah paham? Orang ini sepertinya adalah pengurus pavilion Tianyao. Menurut pendapat saya, dilihat dari kemampuannya, dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi pengurus. Saya khawatir ini akan menjadi kegagalan terbesar bagi pavilion Tianyao. Daniel melirik pihak lain dengan mata dingin, dan berteriak dengan suara dingin. Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Yun Siswan sedikit berubah. Saudara Bastian, ada apa? Orang ini baru-baru ini direkomendasikan oleh saudara Siswan untuk menjadi pelayan pavilion Tianyao. Apakah ada yang salah dengan dia? Yun Yan Er bertanya dengan curiga. Daniel langsung mengatakan semua hal barusan, dan berkata, dengan keadaannya yang rendah hati, saya pikir sangat tidak cocok untuk menjadi menir pavilion Tianyao hari ini. Sebagai menir apotek, yang terpenting adalah menjadi mudah didekati dan memperlakukan semua orang sama, tetapi jika dia tidak menanyakan kebenaran, dia hanya mengusir orang, apakah dia benar-benar berpikir dia bajingan? Aku. Begitu wajah pria itu berubah, dia akan berbicara. Oke, jangan bicarakan itu.
Kakak Siswan merekomendasikanmu sebelumnya, berpikir bahwa kamu mampu, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Menurutku kamu tidak cocok untuk menir ini. Tetap di Paviliun Tianyao bahkan lebih sulit. Paviliun Tianyao malu, kemasi barang-barang Anda, selesaikan gaji Anda sebelumnya dan pergi, kami tidak membutuhkan orang seperti Anda di Paviliun Tianyao. Kata Yun Yan-er dengan tegas. Tidak. Ya, Nona, tolong mohon untuk saya, Tuan Muda, saya laki-laki Anda. Pria itu dengan cepat menatap Yun Siswan dan memohon. Ternyata ada di belakang panggung, tidak heran kamu begitu sombong. Daniel mencibir. Wajah Yun Siswan sedikit suram, dan tatapan suram melintas di matanya, dan dia berkata, Yan-er, ini salahku karena aku tidak mengajari bawahanku dengan baik, datang ke sini dan usir dia keluar. Segera, kedua penjaga itu melangkah maju dan mengusir pria itu keluar. Pada saat yang sama, Yun Siswan memandang Daniel dan berkata, Tuan, jangan bayar saya. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya berharap kamu bisa tetap membuka mata saat memilih kandidat di masa depan. Daniel berkata dengan ringan. Pasti. Yun Siswan mengangguk sambil tersenyum, rasa dingin yang halus muncul di matanya. Ngomong-ngomong, Kakak Bastian, kamu datang menemuiku, ada apa? Yun Yan-er memandang Daniel dan bertanya tanpa sadar. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin membantumu memecahkan masalah pembuluh darah roh jahatmu? Kali ini aku di sini untuk membantumu memecahkan masalah ini. Kata Daniel. Benarkah? Denyut nadi jahat Yin saya benar-benar dapat diselesaikan sepenuhnya. Ekspresi keterkejutan dan kegembiraan melintas di mata Yun Yan-er. Tentu saja aku bisa membantu, tapi aku butuh sekumpulan bahan obat, jadi kamu harus menyiapkannya untukku dulu. Oke, tidak masalah, bahan obat apa yang kamu butuhkan, aku akan segera meminta seseorang untuk menyiapkannya. Yun Yan-er mengangguk dengan cepat dan berkata, dan ketika Yun Siswan mendengar apa yang dikatakan Daniel, cahaya aneh berkedip di matanya. 1 jam kemudian, semua bahan obat yang dibutuhkan Daniel telah disiapkan, dan Paviliun Tianyao layak memonopoli bahan obat di seluruh Cina, dan ada semua jenis bahan obat yang berharga dan langka. Daniel meminta Yun Yan-er untuk mengatur tempat yang bersih, sementara dia memulai alkimia. Apa yang dia sempurnakan kali ini adalah sejenis obat mujarab untuk membantu memecahkan yin dan pembuluh darah jahat. Sebelumnya dia tidak bisa memperbaiki obat mujarab, jadi membantu Yun Yan-er tidak bisa menyelesaikan masalah yin dan pembuluh darah jahat. Tapi sekarang dia bisa memperbaikinya pils. Itu sebabnya saya dapat membantu Yun Yan-er mengatasi masalah ini. Setelah beberapa pemurnian, ramuan itu akhirnya berhasil disempurnakan. Daniel langsung keluar dan melihat bahwa Yun Xiu juga ada di sini. Tuan Yun, kenapa kamu ada di sini? Daniel memandang Yun Xiu dan berbicara. Bukankah aku mendengar bahwa kamu akan merawat urat jahat Yan-er, jadi aku datang ke sini secara khusus. Apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk sepenuhnya menyelesaikan urat jahat Yan-er? Yun Xiu memandang Daniel dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun pembuluh darah Yin Sa Yan-er rumit, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Saya punya cara untuk menyelesaikannya, tetapi karena denyut Yin Sa terlalu kuat, terlalu banyak Yin Sa yang mengumpulkan Qi, jadi sulit untuk sepenuhnya menyelesaikannya sekali, dan dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 kali untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah vena jahat Yin ini. Daniel menjelaskan. Selama itu bisa diselesaikan, tidak akan ada masalah beberapa kali. Kata Yun Xiu dengan penuh semangat. Jangan khawatir. Daniel sedikit tersenyum, dan masuk ke kamar bersama Yun Yan-er. Yan-er, berbaringlah. Daniel menunjuk ke sebuah tempat tidur dan berkata, Yun Yan-er sedikit gugup dan tertahan, tapi dia masih berbaring di tempat tidur. Daniel mengeluarkan kantong akupuntur, dan dengan lambaian telapak tangannya, beberapa jarum perak berada di antara jari-jarinya, langsung dimasukkan ke dalam tubuh Yun Yan-er.